Hidup kita bakal jauh lebih susah kalau kita itu gak punya koneksi. Misalnya kayak gue itu lahir dan tumbuh di lingkungan tuh yang mayoritas gak ada yang bisnis, sedangkan gue itu bisnis. Dan teman-teman gue itu kebanyakan sekarang mereka itu kerja kantoran atau bisa dibilang sebagai karyawan kantor. Dan kalau dari sisi keluarga, mereka itu lebih ke bisnis jasa, sedangkan gue sekarang jualan. Jadi mereka tuh gak tahu strategi jualan, mereka tuh gak tahu kayak marketingnya. Sedangkan gue tuh tahu kalau koneksi itu penting banget. Bisa ngebantu gua nggak cuma dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi diri gue sendiri, self development, atau bahkan kehidupan sehari-hari kita gitu, hal-hal kecil yang kita jalanin sehari-hari. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman kehidupan gua yang berkaitan dengan koneksi ini, nggak cuma dari bisnis gua, tapi juga dari perkembangan diri gua dan hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari gua. Waktu pertama kali gua jalanin bisnis gua ini, gue tuh sebenarnya bisa dibilang nggak tahu apa-apa. Gue cuma tahu foto nih, gue bikin produk, gue foto, gue upload di IG, gue upload di Shopee. Habis itu gue iklan di IG yang simple banget, yang basic banget. Sedangkan orang lain itu udah meta ads, karena gue gak ngerti apa-apa, dan gue gak punya kenalan yang bisa ngajarin gue tentang itu gitu. Jadi gue cuma jalanin apa adanya. Terus pas lagi bisnis gue mulai turun dari penjualannya, disitu gue baru sadar kalau yang bermasalah tuh nggak cuma dari bisnis gue doang, nggak dari toko gue doang. Tapi karena dari gue, ownernya itu belum capable, gue gak ngerti apa-apa, gue cuma jalanin bisnis apa adanya, yang penting jualan gitu. Gue gak ada mikirin yang lain, iklan aja, tapi gue gak pernah mikirin advance-nya lagi gitu, lebih dalamnya lagi gitu. Dan pas di momen penurunan sales gue itu pun gue kebingungan, karena gue bingung mau nanya siapa, gue bingung mau konsul ke siapa, karena teman-teman gue itu profesinya beda sama gue, karirnya beda sama gue, jadi mereka tuh wajar gak ngerti gitu. Sampai akhirnya itu gue inget salah satu temen gue nih yang deket sama gue, dia punya temen lagi, dan ternyata temennya itu kerja di bagian e-commerce nih, di Shopee Ads. Dia ngerti tentang Shopee Ads nih, tapi gue gak kenal sama dia, itu temennya temen gue gitu. Cuma gue udah tahu kalau teman gue itu sebenarnya punya temen yang kerja di bagian ini, tapi guanya aja yang gak mau minta kenalin. Nah, baru pas lagi gue ngerasa gue bener-bener butuh jalan keluar nih, gue minta deh dikenalin ke temennya temen gue ini, yang dimana itu pertama kali dalam seumur hidup gue minta temen gue dikenalin ke temennya yang bisa dibilang tuh asing. Gue gak kenal sama sekali, dan gue itu orangnya introvert gitu, bisa dibilang gue gak bisa ketemu orang baru gitu sebenarnya. Cuma ya mau gimana, udah kepepet kan. Dan gue tahu itu tantangan yang kecil lah kalau dibanding sama masalah yang gue alamin. Ya udahlah, gue cuma ketemu orang baru, tantangan yang kecil yang harus gue lewatin gitu, mau gak mau. Jadi harus gue duluan yang approach dia nih. Dan akhirnya gue diketemuin deh sama orang ini nih, sama teman gue diketemuin nih. Dan setelah gue ngobrol sama orang ini, itu tuh kayak momen-momen di mana kayak di otak kita tuh kayak kebuka dunia baru gitu, seakan-akan kayak ternyata tuh banyak banget yang bisa kita lakuin, ternyata banyak banget yang gue gak tahu gitu, karena gue biasa cuma ngelakuin apa adanya, basic-basicnya doang. Dan setelah gue ngobrol sama dia, gue kayak buset, ternyata seluas ini gitu. Kayak strategi marketing tuh nggak yang gue lakuin doang, macem-macem, banyak yang harus kita lakuin, itu aja di Shopee doang. Terus mulai deh gue belajar sama dia, dan gue di situ udah mulai ngerti kita tuh bakal bisa nge-growth bisnis kita kalau kita tahu cara mainnya gitu. Nah, itu dari sisi bisnisnya. Tapi kan tadi gue bilang kalau bisnis gue ini masalahnya nggak cuma di bisnisnya doang, tapi sebagai gue yang owner juga belum capable. Nah, berarti kan gue juga harus improve diri gue sendiri dong, nggak cuma dari segi gimana cara gue jalanin bisnis, tapi dari segi mindset gue juga gitu, cara gue berpikir. Dan hal pertama yang gue pikirin buat bagaimana cara gue improve diri gue lagi itu adalah gue mau baca buku nih, tapi kan gue nggak tahu mau baca buku apa. Kalau orang yang belum pernah baca buku kan pasti bingung, gue harus baca buku apa gitu. Dan untungnya, ini balik lagi ke koneksi, gue punya temen gue dari kecil yang sekarang dia ada di Amerika, di US, yang kebetulan dia itu suka baca buku. Nah, karena dia suka baca buku, gue tanya ke dia. Habis itu dia kasih ke gue tuh listnya banyak yang harus gue baca tuh. Dan di situ juga lah, setelah gue baca buku-buku itu, kayak titik terbesar, mindset gue berubah gitu. Titik terbesar bagaimana cara gue ngeliat dunia tuh beda banget. Kalau kalian udah baca buku tuh kayak beda banget gitu, kayak seakan-akan ada pikiran baru aja gitu yang masuk ke otak kita. Dan itu juga menurut gue salah satu keuntungan, karena pertemanan gue ternyata ada yang bisa ngebantu gitu, koneksi gue ternyata ada yang bisa ngebantu gue. Makanya itu penting banget. Bayangin kalau misalnya kita di lingkungan kita itu nggak ada yang ngerti sama sekali, nggak ada yang sejalan sama sekali. Bukannya mereka jelek ya, tapi maksudnya nggak sejalan sama kita, dan cara pandang mereka itu beda. Nah, itu kita bisa nge-stuck terus tuh, karena kita bingung mau nanya siapa. Tapi apakah berarti teman-teman gua nih, orang-orang di sekitar gua yang sekarang kerjanya kantoran, yang profesinya beda sama gua, pola pikirnya beda, kesehariannya beda, itu artinya jelek, atau misalnya bisa dibilang nggak ada benefitnya sama sekali sama kita?
Ya enggak juga, karena kan koneksi itu nggak melulu soal bisnis, nggak melulu soal gimana cara kita improve diri kita. Karena bisa jadi berguna banget juga di kehidupan-kehidupan sehari-hari kita gitu. Contohnya, gue punya temen yang kerja di bagian pajak, kerjanya di kantor tour. Berarti kan gue bisa nanya-nanya ke dia tentang pajak. Atau bahkan mungkin gue bisa minta dia ngurusin gitu. Pajak tahunan gue tinggal minta dia urusin, dan gue pakai jasa dia. Dan karena dia kerja di kantor tour juga, gue juga bisa nanya yang lain, kayak misalnya gue nanya tentang paspor, gue nanya tentang visa, karena gue pernah nanya tentang visa ke dia, dan dia nanya ke orang-orang di kantornya yang ngerti tentang visa. Terus itu, apakah ada hubungannya sama bisnis gue? Atau misalnya sama self-development gue? Nggak ada. Atau misalnya waktu rumah gue punya masalah nih, misalnya rumah gue listriknya bermasalah, kabel listriknya bermasalah, sampai satu rumah tuh mati lampu. Dan kebetulan tetangga gue itu ada yang ngerti cara benerin kabel listrik. Jadi tinggal panggil dia, dia bantu benerin, kita bayar jasanya, udah kelar. Listrik di rumah gue bener. Ya itu kan juga salah satu keuntungan dari koneksi. Apakah ada hubungannya sama bisnis gue? Enggak. Tapi bayangin kalau misalnya kita gak punya kenalan, misalnya rumah kita catnya bocor gitu, bocor, airnya mengocor, terus kita gak punya koneksi, susah nyarinya, mau nyari mana, nyari di Google. Dapat itu juga belum tentu terpercaya. Dan hal-hal kecil kayak gini lah yang sebenarnya tuh ngebantu hidup kita banget gitu. Dan hal-hal yang seperti ini juga yang bikin gue tuh ngerasa kayak gila. Gak punya koneksi itu susah, gak melulu soal bisnis sehari-hari deh. Gak punya koneksi itu susah, gak punya kenalan itu susah. Makanya itu punya koneksi atau punya kenalan tuh penting banget. Jadi ya itu aja sih yang mau gue bahas, karena dulu tuh gue mikir koneksi itu melulu soal bisnis atau karir. Misalnya lu mau lamar kerja, anak dalam gitu kan, ada orang suka ngomongin gitu, koneksi, yang penting lu ada koneksi, bisa sukses. Ya emang bener, ada benernya nggak salah, tapi nggak melulu soal bisnis, karena bisa juga buat keseharian kita itu berguna banget. Dan itu yang gue alamin sendiri, itu yang gue lihat dengan mata gue sendiri, betapa mudahnya kalau kita punya kenalan ketika kita punya suatu permasalahan gitu. Tapi bukan berarti kita cuma mau benefitnya doang ya, kita cuma mau manfaatin teman di sekitar, yang enggak. Cuma itu kayak lebih pentingnya kita sadar support system gitu. Kita itu kan hidup bareng orang, ya kita dibantuin orang, kita juga harus bantu orang gitu. Dan kalau dari kalian ada yang ngerasa nge-stuck, bingung mau nanya ke siapa, bingung mau cerita ke siapa, kayak yang gue alamin dulu pas lagi bisnis gue turun, mungkin gue cuma bisa ngomong, coba lihat di sekitar kita, apakah ada orang yang mungkin bisa ngebantu. Mungkin bukan kenalan kita langsung, tapi teman kita punya teman yang kayak gue alamin persis. Nah, dari situ berarti kita harus berani approach mereka duluan.